Jika mau mendekat kepada Tuhan sebagai Sang Hyang Widi, mendekatlah ke dalam materinya berupa pengetahuan-pengetahuan pelajaran, baru dapat. Masing-masing warna mempunyai peran dan kekuatan berbeda-beda. Disebutlah Trimurti, 3 macam kekuatan Tuhan. Kenapa disebut kekuatan? Karena ada energi di situ. Kalau kita berpikir bahwa Tuhan itu ada di luar diri kita, maka perlakukan semua yang di luar diri kita sebagai Tuhan. Kalau kita pikir Tuhan itu ada di dalam diri kita, bukan di luar, semuanya ada di dalam diri kita, maka berlakulah sebagai Tuhan. Tapi jika kita berpikir Tuhan ada di luar dan di dalam diri kita, maka rasakan penyatuan itu. Dan kalaupun kita merasa Tuhan tidak ada di luar, tidak juga ada di dalam, tidak usah mencarinya. Dikasih gamelan terus, nang, tenang dulu semua, ning, heningkan dirimu anakku, nung, duduklah kamu sebentar merenung, neng, menang dalam diam, nong, sampai kamu ketemukan. Om Swastiastu, Rahayu pemirsa Hindu Channel. Banyak yang komunikasi, yang nelpon Hindu Channel via WA, bahkan ada yang via telepon langsung. Mas Miko, saya sering sembahyang. Mas Miko, kita keluarga kalau kumpul itu sembahyang, sembahyang widi katanya gitu. Kalau orang Jawa Dugusti dan lain sebagainya. Nah, coba deh Mas Miko tanyakan kepada Pak Wayan Mustika, kenapa kita menyembah Tuhan, kemudian sebenarnya siapa sih ide Sang Hyang Widiwasa itu? Nah, pertanyaan ini semoga tidak sensitif, tetapi menjadikan pengetahuan untuk kita semua, kenapa kita masih mempertanyakan Tuhan kita sendiri. Ini adalah bentuk kita masih berada di jalan Dharma. Mari kita tanyakan bersama dengan Pak Wayan Mustika. Pak G. Selamat siang. Ya. Pertanyaannya sepele atau agak berat Pak Wayan Mustika. Siapa ide Sang Hyang Widiwasa? Ya. Mohon mendapatkan penjelasan dan wejangannya. Iya, enggak apa-apa, Miko. Karena ketika saya ingin pergi ke Hindu Channel misalnya, mau ketemu Miko, tapi kalau saya tidak kenal Miko kan bagaimana? Siapa yang akan saya temui? Kalau saya ingin pergi ke sebuah tempat geria misalnya, mau ketemu pedandanya tapi tidak kenal nama pedandanya, tidak kenal wajah pedandanya, siapa mau diketemukan? Nah, ketika kita memiliki Pancasrada, 5 keyakinan. Yang pertama, kita yakin tentang adanya Brahman. Tapi kalau kita nggak kenal sama Brahman, bagaimana kita akan memujanya? Begitu. Maka di Hindu kan diajarkan 3 hal. Agama atau sabda pramana, percaya karena itu kata agama dan kata orang suci, itu nggak cukup. Kita harus masuk ke anumana pramana, mengenalinya secara detail, termasuk ketika kita bicara tentang Brahman. Sehingga kita jadi tahu kenapa kita memuja Tuhan dalam nama Sang Hyang Widi misalnya. Jadi nggak apa-apa, pertanyaan itu layak. Jadi hidup yang, Socrates pernah mengatakan, hidup yang tidak dipertanyakan bukanlah hidup yang berharga untuk dijalani. Termasuk ketika kita hidup sebagai agama Hindu. Ketika kita tidak mempertanyakan, dia nggak akan jadi berharga. Nah, ternyata ketika kita mempertanyakan Tuhan, itu penting. Nah, saya masa kecil kan mempertanyakan banyak Tuhan. Ketika baca Bhagavad Gita, ketika baca buku-buku agama di usia 10 tahun, Tuhan itu siapa sih? Gitu. Karena ketika kita diajarkan di sana, aku tidak laki-laki, tidak juga perempuan. Nah, bingung kan kita membayangkan? Apa yang tidak laki-laki juga tidak perempuan? Aku tidak basah oleh air, kan ada sifatnya demikian. Oh, kalau tidak basah oleh air berarti dia maha kering. Tapi aku tidak kering oleh angin, berarti maha basah. Aku maha besar, wah, saking besarnya, tidak kebayang. Tapi kemudian aku juga maha kecil. Aku ada di mana-mana. Ini membuat masa kecil saya bingung, Miko. Dari kecil lahir sebagai Hindu, dibesarkan, tapi mempertanyakan itu sejak kecil. Tidak ketemu jawabannya. Sampai tahun 2001, mengalami automatic writing, dikasih tahulah jawabannya. Ketika saya bertanya, Tuhan kamu siapa? Dikasih jawaban dalam buku Dialog Rahasia. Jawabannya apa? Kupaslah seluruh materi alam semesta sampai kau menemukan kekosongan. Akulah yang mengisi kekosongan itu. Tahun 2014 ketika bunga alamanda jatuh, di situ saya baru diajarkan. Tahun 2014 berarti 13 tahun sesudah itu.
bunga alamanda jatuh tiba-tiba berkata, akulah kecerdasan semesta yang mengisi ruang kosong itu. Dari sini kemudian Tiang langsung mengerti. Balik sekarang, kalau dia mengatakan akulah kecerdasan semesta, maka kecerdasan semesta itu laki-laki apa perempuan? Kita nggak akan bertanya lagi kan. Kecerdasan semesta basah nggak oleh air? Jelas nggak. Keringkah oleh angin? Jelas nggak. Terbakarkah kecerdasan oleh api? Enggak. Karena kecerdasan itu sesuatu yang abstrak, tapi ada. Faktanya ada, coba perhatikan setiap ciptaan. Kalau bukan karena ada kecerdasan semesta di setiap ciptaan itu, kita nggak akan bisa melihat ciptaan yang luar biasa mengagumkan seperti itu. Bunga-bunga yang indah, sayap kupu-kupu, sayap burung-burung. Kalau bukan karena ada kecerdasan semesta di dalamnya, nggak bisa kita mengerti bagaimana itu tercipta. Nah, artinya kecerdasan semesta itulah dia atau itu atau tat yang mengisi ruang kosong. Dia apa? Jadi apa kan? Kecerdasan semesta itu kan objek, jadi apa? Sehingga disebutlah tat. Karena dia mengisi segenap ruang kosong, dia ada di mana-mana. Nah, dari sana kemudian kita mengerti kecerdasan semesta sumber dari segala pengetahuan, betul nggak? Kan kalau orang cerdas dia menghasilkan pengetahuan. AI menghasilkan pengetahuan, artificial intelligence. Kecerdasan semesta menghasilkan pengetahuan. Sumber pengetahuan adalah kecerdasan semesta. Disebutlah Sang Hyang Widi. Wid itu artinya pengetahuan kan? Maka kecerdasan semesta itulah yang diberi nama Sang Hyang Widi. Asal dari segala pengetahuan. Begitu turun pengetahuannya disebutlah Weda. Gitu. Kebayang maksudnya? Jadi dari sana. Nah, itulah sebabnya kita memuja Sang Hyang Widi. Tetapi karena Sang Hyang Widi sangat bersifat nirguna, abstrak, nirguna Brahman, tentu susah kemudian kita membayangkan kepada siapa aku memusatkan perhatian ketika dia adalah kecerdasan semesta tak terbatas. Makanya dari sinilah muncul kecerdasan semesta menunjukkan kemampuan bermanifest menjadi energi. Karena energi adalah kemampuan melakukan usaha. Jadi kecerdasan semesta menjadi energi. Energi ini ada yang menjadi energi cahaya. Energi cahaya inilah disebut dengan div dalam Sanskerta. Dari div inilah muncul dewa-dewa. Kalau cahaya putih disebutnya div Iswara. Kalau cahaya merah disebutnya div Brahma. Kalau cahaya kuning disebutnya div Mahadewa. Cahaya biru gelap disebutnya div Wisnu dan seterusnya lah. Muncullah Dewata nama Sanga. Karena kenapa? Karena kalau kita ingin melihat Tuhan yang tak terlihat, kan butuh cahaya. Hanya ketika yang tak berwujud itu mewujud menjadi cahaya, baru kita bisa melihat, betul nggak? Maka cahaya itu menjadi div. Maka agar kita bisa memusatkan pandangan mata kita kepada yang berwujud, maka kita memuja sebagai cahaya. Yang paling gampang itu kan cahaya bulan, cahaya matahari, cahaya bintang, surya, chandra, lintang, teranggana gitu. Nah, baru kemudian karena kita susah menggambarkan seperti apa wajah cahaya merah, seperti apa wajah cahaya putih. Itu kan masih apa? Energi kan masih apa? Lalu kita mewujudkannya menjadi Saguna Brahman. Mewujudkannya karena kita manusia. Maka kita mempersonifikasikannya ke dalam wujud-wujud yang menyerupai manusia seperti ini misalnya. Gitu. Bermaterialisasilah dia sesuai dengan imajinasi kita. Dijadikanlah dia Saguna Brahman atau personifikasi Tuhan. Person, mempersonifikasikannya. Maka Dewa Iswara kita wujudkan kira-kira wajahnya seperti ini. Dewa Brahma kira-kira seperti ini. Gitu. Nah, kita kan imajinasi kita untuk memudahkan kita memusatkan perhatian. Nah, kalau misalnya Miku pergi ke sebuah restoran. Pergi ke restoran itu kan untuk mengatasi lapar. Lapar berwujud enggak? Enggak. Apa wujud lapar? Enggak. Pas di sana Bapak mau makan apa? Saya mau makan yang enak. Pasti. Tapi berwujud enggak enak dong. Bagaimana kita memusatkan perhatian pada yang enak? Kalau enak itu tidak mewujud. Maka diwujudkanlah dalam materialisasi makanan. Padahal ketika kita makan yang kita cari di dalam makanan itu apa? Energi.
Jadi anggaplah kecerdasan energi materi. Enak, ada energinya dan berwujud berupa makanan. Ada nggak gambar makanannya tadi? Dikasihlah kita gambar makanan. Tapi bisa nggak kita kenyang dengan gambar makan itu? Nggak bisa. Kecuali langsung makan. Wujud aslinya betul nggak? Sama dengan Tuhan. Tuhan itu Sang Yang Widi, kecerdasan, sumber pengetahuan. Ketika menjadi cahaya, dia menjadi cahaya pengetahuan. Tapi kalau kita tidak mendekat kepada materi pengetahuan berupa pelajaran, kita nggak ketemu dengan itu. Kebayang? Jadi tugas kita adalah jika mau mendekat kepada Tuhan sebagai Sang Hyang Widi, mendekatlah ke dalam materinya berupa pengetahuan-pengetahuan pelajaran, baru dapat. Ketika kita belajar materinya, kita akan mendapatkan div atau cahaya pengetahuan. Nanti kita akan menjadi cerdas, menyatu dengan kecerdasan semesta, menjadi cerdas. Kebayang? Itulah Sang Yang Widiwasa. Itulah Sang Yang Widi. Gitu. Oh, jadi Pak Wayan Mustika, ketika kita sedang fokus berdoa kepada Sang Wujud warna putih, itu sama saja saya sedang berdoa terhadap ide Sang Widiwasa. Sama. Merah pun sama. Sama. Karena ketika kita kan tidak bisa melihat cahaya matahari. Bisa nggak melihat cahaya matahari? Tidak bisa. Tapi begitu cahaya matahari dibiaskan menjadi pelangi, kita baru tahu kan. Ternyata cahaya matahari yang tak kelihatan itu terdiri dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu gitu kan. Mejiku, hibiniu. Tapi sebelum dia membias menjadi cahaya matahari, kita kan nggak bisa melihatnya. Membias menjadi cahaya pelangi, kita nggak bisa melihatnya. Nah, masing-masing cahaya itu mempunyai panjang gelombang yang berbeda-beda, mempunyai kekuatan-kekuatan yang berbeda-beda. Nah, sama, cahaya dari kecerdasan semesta berupa div itu mempunyai fungsi beda-beda. Yang putih warnanya fungsinya apa, yang merah Brahma penciptaan, yang kuning Mahadewa, yang kan ada kemudian muncul Trimurti gitu kan. Masing-masing warna mempunyai peran dan kekuatan berbeda-beda. Disebutlah Trimurti, 3 macam kekuatan Tuhan. Kenapa disebut kekuatan? Karena ada energi di situ. Nah, contoh nih, Pak Wayan Mustika, Miko ngasih contoh. Nah, nanti di posisi Miko, bahwa Miko di situ terjawab bahwa itu Tuhan itu ada apa enggak ya, Pak Wayan Mustika. Jadi Miko pada saat itu melakukan sembahyang bersama dengan teman-teman. Miko berdoa di salah satu pura itu. Miko menyebutkan Yang Widi, tetapi siapanya itu Yang Widi itu belum terjawab. Ya. Oh, Yang Widi beserta manifestasi engkau yang melinggi, yang berada di pura ini, ya. Saya bersama dengan teman-teman saya, bersama dengan, saya sebutkan namanya, ya. Bersama dengan Adit, bersama dengan Wayan, bersama dengan Komang, bersama dengan Tama, bersama dengan Leo misalnya. Ya. Hamba ingin mendapatkan sebuah kerahayuan, kedamaian. Semoga saya dalam perjalanan ini sampai rumah bisa diberikan keselamatan dan orang-orang yang berada di lingkungan saya mendapatkan kedamaian, kebaikan dari segala hal. Sehatkanlah orang tua saya, kemudian semoga leluhur saya mendapatkan tempat yang terbaik. Di situ Tuhannya itu di mana? Ya, pada saat itu kita sebenarnya kan tempat itu sedang kita mengkonek di situ. Nah, anggaplah kita mau ngecas nih, ngecas ya. Bicara tentang ngecas begini. Tuhan itu kecerdasan, lalu bermanifest menjadi energi, lalu mewujud menjadi materi. Ingat 3 hal ini. Maka setiap tempat suci di Bali terutama pasti ada materi berupa batu apapun itu. Lalu ada energi di dalamnya yang dikenal sebagai pancadhatu. Jadi kita tidak sembarangan memuja benda-benda kalau nggak ada energi di dalamnya, betul nggak? Nah, dan di dalam batu yang berenergi tadi, pelinggih yang berenergi pancadhatu tadi, ada nggak kecerdasan? Ada. Itu dimasukkan melalui simbolik keris yang ditancapkan pada saat mendem pedagingan dan ngelinggihan gitu. Jadi kecerdasan itu menghasilkan pengetahuan. Pengetahuan disebut Weda. Weda dibaca menjadi mantra. Maka pada saat orang pertama kali membangun pura, dimulai dari membangun tempat materialnya,
batu-batu pelinggihnya, dimasukkan energi pancadhatu, lalu dimasukkan kecerdasan berupa Weda yang dibaca menjadi mantra oleh selinggih. Dapat gak? Nah, sekarang ini kan 3 colokan ini, 3 lubang ini. Tempat kita ngecas, kita datang kemudian dalam wujud 3 juga. Tubuh material yang mungkin ngedrop, seperti tadi permintaannya supaya rahayu, rahajeng, sehat, itu kan lagi ngedrop tuh misalnya. Pikiran berupa energi yang juga ngedrop. Lalu Atman, percikan kecerdasan dalam diri. Nah, 3-tiganya ini datang ke tempat suci yang powernya lebih gede, betul nggak? Maka di sanalah kita ngecas 3-tiganya. Nah, pada saat ngecas itu, apa yang terjadi? Energi di sana mengalir kepada kita. Kecerdasan di pelinggih itu mengalir juga kepada kita. Cuman setelah itu kita gunakan enggak? Contoh nih. Ya Tuhan, semoga aku selalu selamat dalam perjalanan. Itu kita mohon ke pelinggih. Tapi habis itu kita diberkahi kecerdasan untuk hati-hati di jalan. Tapi kita ngebut dan ngawur, dapat selamat enggak? Enggak. Kemudian kita memohon kecerdasan, tapi kita enggak mau menggunakan kecerdasan untuk berusaha. Dapat energi enggak kita? Enggak. Ya. Kita menghaturkan persembahan material, tapi setelah itu prasadamnya kita makan enggak? Enggak dapat. Coba kalau prasadam berupa buah-buahan itu kita makan, kita dapat vitamin C, dapat vitamin B, vitamin A, sehat enggak kita? Sehat. Ini contoh. Makanya persembahan itu bukan untuk dia. Persembahan itu untuk kita lagi sebagai prasadam, supaya kita tersehatkan oleh vitamin, mineral, dan berbagai nutrisi yang kita persembahkan itu, yang diberi energi oleh beliau. Jadi tugas kita mempersembahkan itu bukan memberi makan Tuhan, enggak. Tuhan enggak makan apa-apa, itu untuk kita. Tapi beliau akan memberikan energi. Itulah yang dirasakan oleh umat Hindu. Kenapa itu kita di pura itu benar-benar merasakan suasana energi yang luar biasa. Itu. Dan hebatnya lagi gini, Meko, kecerdasan, energi, materi. Ketika energi itu menjadi 3, energi cahaya, energi suara, energi elektromagnet. Yang peka terhadap kehadiran energi elektromagnet pasti merinding-merinding. Pernah nggak kebayang kalau kita ketemu energi elektromagnet yang listrik statis itu, kalau kita bulu-bulu merinding itu? Pernah nggak? Pernah. Nah, itu sama. Kalau energi itu hadir, kita bisa merasakan merinding-merinding. Dan supaya energi itu mudah mengalir, pasti ada energi suara, misalnya gamelan. Pernah nggak merinding oleh karena gamelan? Pernah. Pernah nggak merinding oleh energi suara berupa genta, oleh mantra? Itu fungsinya. Ada energi cahaya berupa apa? Dupa, pagenian, maka ada Agnihotra, ada Homayatnya gitu. Tujuannya apa? Untuk energi cahaya, energi suara itu. Sehingga kalau kita merasakan energi elektromagnet hadir, ini merinding-merindingnya bulu kita. Itu tujuannya sebenarnya gitu. Jadi jawaban siapa Ide Sang Hyang Widiwasa itu sebenarnya kita sebagai umat Hindu sudah mengenali itu semua dan sudah dilakukan. Sudah dilakukan, hanya kadang tidak menyadari itu bahwa tepat ketika kita mendekat, upacara, lagi-lagi upacara, acara untuk mendekat, itu sama dengan acara kita untuk mendekatkan handphone ke colokannya. Kan ada energi mengalir di situ. Tapi kalau kita ke sana, tak terhubung colokannya, HP-nya tercas, enggak. Sama dengan kalau kita hanya dekatkan tapi nggak colokkan HP-nya ke sumber listrik, nggak ada cas. Sama dengan kalau kita ke pura, nggak sungguh-sungguh memusatkan. Nah ini kan yang disebut memusatkan artinya masuk. 3 colokan tapi nggak nyambung, nggak memusat namanya. Nah kita hadir di sana, tubuh ada di sana, pikiran ada di sana, jiwa ada di sana, memusat kepada sumber yang lebih gede, pelinggih material, energi di dalamnya dan kecerdasan yang berdiam di pelinggih itu pasti pulang-pulang nyaman. Tapi kalau di sana kita hanya sekadar hadir di sana tetapi tidak sungguh-sungguh memusat, itu sama dengan HP, ya, tidak dicolokkan tapi hanya didekatkan dengan stop kontak. Dapat cas nggak dia? Nggak dapat. Maka ini sebabnya memusat. Nah, gamelan-gamelan, tarian-tarian,
kidung, itu semuanya memusat. Makanya di Bali ada kidung Purwakaning Angrip Terum gitu. Itu kan membuat kita melihat keindahan-keindahan. Purwakaning, aku memulainya menulis semua ini di tengah rimbunnya bunga-bunga yang mekar gitu. Jadi kita dibawa memusat pada keindahan dengan mendengarkan suara kidung itu. Kalau kita memaknai kidungnya gitu. Kidung itu kan lukisan tentang keindahan alam di bulan Kehadang Kartike Labuh gitu. Kehadang Labuh Kartike. Jadi ketika memasuki musim bulan Oktober sampai November gitu cerita saudara lagu itu. Ketika sedang memasuki musim bulan Oktober November di mana bunga-bunga mekar, ya, daun-daun berbaris, daun-daun pohon-pohon pala rimbun daun-daunnya gitu. Pohon pala rimbun daunnya, kemudian bunga-bunga ada bunga namanya, bukan bunga bakung, apa namanya itu? Bunga lupa namanya. Gadung. Ya, bunga gadung berjejer, berbaris berjejer. Indahnya luar biasa begitu. Indahnya tebing jurang ini mengagumkan. Kita dibawa pikiran kita untuk menikmati keindahan tempat suci itu gitu. Nah, kemudian Pak Wayan Mustika ini pengetahuan kita semakin berkembang. Ya. Kadang pertanyaan yang disiapkan kita terbawa dengan penjelasan Pak Wayan Mustika. Ya. Jadi Pak Wayan Mustika, saya bisa membayangkan keberadaan Tuhan. Saya bisa membayangkan keberadaan Ide Sang Hyang Widi Wasa. Kenapa? Ritual kita berjalan. Ketika kita butuh bunga, kita ada bunga. Yeah. Ketika kita butuh bija, kita ada bija. Ketika kita butuh pandan, kita ada pandan. Yeah. Ketika kita butuh semua sarana ritual, kita ada. Artinya, keberadaan Tuhan itu merestui kita. Persis. Contoh begini. Kalau kita ingin menangkap dewa itu dip itu cahaya. Kita ingin menangkap cahaya yang datang dari matahari, yang berwarna merah, yang rakta tejo, yang bercahaya merah, bercahaya putih, bercahaya kuning. Di mana kita bisa mendapatkan cahaya-cahaya yang sudah ditangkap oleh ciptaan di mana? Lewat bunga-bunga. Karena bunga-bunga itulah yang menangkap cahaya-cahaya matahari dengan berbagai panjang gelombangnya. Sehingga ketika kita membawa sesajen berupa bunga ke tempat suci, canang itu, kita sudah bersama Tuhan dalam manifestnya dewa-dewa yang bermaterialisasi menjadi bunga-bunga itu. Tepat ketika kita menggunakan bunga untuk sembahyang dengan warna-warninya, manifestasi Tuhan sebagai energi cahaya sudah ada di tangan kita. Kita sudah menyatu dengannya. Ini medianya. Jadi kalau kita tidak sedang sembahyang, kita menikmati orang menari, pakaian para penari warna-warni, betul nggak? Warna-warni itu dari mana asalnya kalau bukan dari cahaya? Coba kalau nggak ada cahaya, gelap. Mau warna-warni apapun nggak kelihatan, betul nggak? Warna-warni. Energi suara kita dengerin gamelan. Jadi dalam ajaran Bhairawa ada Pancamakara Puja, kita lihat semua itu. Wow. Terkesima. Hanya terkesima yang ada di situ. Ya, terkesima. Kenapa? Oh, kita melihat Rejang Dewa. Rejang Dewa artinya apa? Orang-orang suci. Rejang Dewa kan dimainkan anak-anak. Seakan-akan itu para bidadari hadir untuk mempersembahkan dirinya. Kebayang enggak itu? Mengagumkan itu. Kalau serius mengamati sebuah feodalan itu, kita akan bergetar loh. Bergetar. Ya, kalau kita fokus ke situ, dengarkan suara denting ning 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 ning. Dia seperti panggilan, ning ning ning. Anakku datang ke sini. Ning, ning, ning. Kenapa? Siapa yang mengucapkan ning, ning itu? Kan Siwa, Sulinggih. Siwa Sekala kan? Betul nggak? Sulinggih itu Siwa yang turun ke dunia dengan mengucapkan ning, 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 ning. Ning, ning, cening, cening. Anak-anakku, itu para dewa Siwa, datang mendekat kepadaku. Ning, 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 ning. Gitu. Dikasih gamelan terus. Nang, tenang dulu semua. Ning, heningkan dirimu anakku. Nung, duduklah kamu sebentar merenung. Neng, menang dalam diam. Nong, sampai kamu ketemukan. Oh, nang, ning, nung, neng, nong.
kemudian dibantu lagi dengan suara supaya kita nggak capek untuk mengucapkan kata ong, dibantulah dengan sunari. Hung, 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 hung. Pernah nggak dengar suara senari? Kipas itu. Hung, 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 hung. Itu kan membuat kita harmonis dengan suara ledakan alam semesta ketika Big Bang terjadi. Itu yang kadang tidak kita sadari. Iya, itu. Ternyata kita sudah menikmati itu semua, Iya. kita sudah mengikuti itu semua. Iya. Namun terkadang pertanyaan sederhana itu kita tidak bisa, tidak bisa menarasikan, mengatakan bahwa ya itu arti yang saya maksud. Gitu. Nah sekarang bagaimana Pak Wayan Mustika untuk kita memahami bahwa yang di lingkungan kita, yang kita lakukan, apa yang kita pakai adalah itu bagian dari wujud Tuhan itu sendiri, atau jawaban bahwa siapa itu Ide Sang Hyang Widi-Wasa, ya itu adalah saya, ya itu adalah apa yang kamu lakukan, itu yang kamu bawa dan semuanya. Silakan Pak. Makanya kalau kita berpikir bahwa Tuhan itu ada di luar diri kita, maka perlakukan semua yang di luar diri kita sebagai Tuhan. Kalau kita pikir Tuhan itu ada di dalam diri kita, bukan di luar, semuanya ada di dalam diri kita, maka berlakulah sebagai Tuhan. Tapi jika kita berpikir Tuhan ada di luar dan di dalam diri kita, maka rasakan penyatuan itu. Dan kalaupun kita merasa Tuhan tidak ada di luar, tidak juga ada di dalam, tidak usah mencarinya. Nikmati saja. Itu. Nikmati saja kita sudah bersama dengan keheningan itu di mana-mana. Gitu. Nah, nanti kapan waktu pergi ke tempat suci dalam upacara apapun, cukup amati canang. Karena canang itu adalah dirimu sendiri. Ada para dewa di dalam yang tidak bisa kita lihat di dalam diri kita. Dia sedang kita proyeksikan ke dalam canang. Duduklah, jadikan canang itu canang atau resmi. Karena mencanangkan itu artinya meresmikan. Canang itulah secara resmi mewakili diri kita. Duduk amati dan katakan, wahai para dewa yang berdiam di dalam diriku, yang kini keluar dalam wujud resmi berupa bunga-bunga ini, inilah aku persembahkan cahaya hatiku yang penuh berbunga-bunga untuk hadir di hadapan. Itu. Suksema Pak Wayan Mustika, Guru Wayan Mustika. Kita sebagai umat Hindu mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Wayan Mustika sebagai guru digital kita. Karena yang menyaksikan pada hari ini tidak bisa bertemu Pak Wayan Mustika. Mereka berharap besar bahwa pernyataan-pernyataan, pembelajaran-pembelajaran, pengalaman-pengalaman, tuntunan-tuntunan dan wejangan-wejangan bisa selalu didengarkan oleh umat Hindu di seluruh Nusantara. Sekali lagi kami umat Hindu mengucapkan banyak terima kasih dengan pemahaman yang selalu diberikan oleh Pak Wayan Mustika. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Santi. Suksema.